Oke lah, kita mulai Pak Ustadz ya. Siapa? Nanti Siap. insya Allah yang lain menyusul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, yang mana pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih dengan iman, Islam dan kesehatan ya, sehingga bisa berkumpul kembali di kajian via Zoom ini dalam rangka talabul ilmi. Salam dan salam kita panjatkan ke junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita nantinya akan mendapatkan sapaan Nabi kita di yaumil akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati Tuan Guru kita Ustaz IJP, alhamdulillah sudah hadir. Yang saya hormati Pak Matondang, Pak Junaidi, Pak Des, Pak Marani yang selalu istiqomah untuk mengaji setiap paginya ya. Amin. Baik, pada pagi hari ini kita membahas masalah kitab buku pintar akidah ya. Kitab Aqidatul Awam, karangan dari Syekh Muhammad Nawawi As-Syafi'i. Sebelum kita mulai kajian ini, mari kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz, waktu kami persilakan. Kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dahu. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak ini memuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita sangat berbahagia sekali. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki dan nikmat kepada kita yang kalau kita hitung-hitung mungkin tidak ada satupun yang bisa dijadikan sebagai padanan dari nikmat-nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan di Al-Qur'an, kalau sekiranya kita mengumpulkan seluruh ranting-ranting yang ada di alam semesta ini, kemudian kita mengumpulkan seluruh dedaunan yang ada di bumi ini, dan juga kita kemudian menjadikan air laut sebagai tinta, dan kemudian semua bahan tadi ya, ranting-ranting dijadikan pena, daun-daun dijadikan kertas, kemudian air laut dijadikan tinta, maka sesungguhnya ketiganya itu tidak akan pernah cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka insya Allah kebahagiaan itu kan akan didapatkan tatkala kita bisa bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ini kata para cerdik pandai, kata para tuan-tuan guru kita, ulama-ulama kita menjelaskan bahwa kebanyakan manusia itu tidak bahagia karena tidak bisa melihat seberapa besar kemudian nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, fokusnya kemudian hanya melihat nikmat yang dimiliki orang lain. Nah, itu ya. Ini yang buat kita tidak bahagia. Nah, kalau kita bersyukur, insya Allah akan semakin Allah tambahkan itu. Ya kan, Pak ya? Kalau tadinya kita sudah ganteng, bersyukur dengan kegantengan itu, maka akan makin ganteng, gitu ya. Iya. Kalau bersyukur dengan hutang kita, kalau bersyukur dengan hutang kita, ya makin banyak hutangnya gitu. Iya. Baik ya, bapak-bapak yang ganteng-ganteng semua ini. Insya Allah bapak-bapak semua ganteng-ganteng ya, Pak ya? Amin, amin, amin. Iyalah Ustaz. Ganteng cantik, Ustaz. Ganteng hatinya, ganteng orangnya. Ganteng kantongnya gitu ya. Ganteng kantongnya. Kalau kayak sehat, kita semuanya ya lancar segala urusan. Insya Allah juga nanti kita akan bakalan
ada rezeki masa dan umur, kita bakalan ketemu ya di hari Ahad ya Pak Pakar ya. Amin, amin, amin ya Allah. Iyalah, ditunggu hari Ahad besok 2 hari lagi ya. Insya Allah kita kumpul. Iya. Itu salah satu bentuk kegantengan dari Pak Pakar ya kan, Pak Pakar. Astagfirullahaladzim. Menyiapkan pertemuan untuk kita sama-sama. Ditunggu undangannya Pak Junaidi. Oh, supaya makin ganteng gitu. Baik. Iya. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita pada pembahasan ya Fatu Mekah, ya Futuh Mekah. Jadi Fatuh Mekah ini adalah peristiwa pembebasan kota Mekah dari kekuasaan kaum musyrik Quraisy ya, yang kemudian kejadiannya itu bertepatan dengan tahun 8 Hijriah ya, bertepatan dengan tahun 8 Hijriah di bulan Ramadan, atau kalau dikonversi ke dalam tahun Masehinya tahun 630 Masehi. Nah, itu hebatnya Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat pada perang-perang sebelumnya ya, bahwa selalu saja kemudian ada pertumpahan darah yang terjadi. Baik kemudian itu dari pihak kaum muslimin maupun dari pihak orang-orang musyrik begitu. Nah, sedangkan pada peristiwa Fatuh Mekah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan yang tidak terhitung-hitung jumlahnya kepada kaum muslimin. Apa itu? Kebaikan itu adalah berupa kemenangan yang didapatkan kaum muslimin tanpa terjadi pertumpahan darah. Nah, keren banget nih, ya. Jadi kaum muslimin bisa memenangkan perang ini ya tanpa ada yang namanya pertumpahan darah. Nah, itu ya. Nah, apa yang menjadi latar belakang sehingga kemudian terjadi Futuh Mekah ini? Jadi, Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, Rasulullah itu ketika kemudian ada kabilah yang datang gitu ke Madinah, beliau sering bertanya tentang Mekah gitu, ya. Bagaimana dengan Mekah? Apa kabar Mekah begitu ya. Ini adalah bentuk kerinduan beliau terhadap ya tanah tempat lahir beliau. Nah, ini ya. Jadi ya, mencintai negeri di mana kita dilahirkan. Nah, itu. Di mana Nabi dilahirkan. Nah, sebagaimana kita juga kemudian mencintai negeri ini, ya. Jadi negeri ini mesti dicintai, walaupun kemudian kita mendengar banyak di sana sini opini-opini yang bukan opini lah, ya. Kita menyaksikan banyak fakta tentang kerusakan yang ada di negeri ini. Ya, saya beberapa hari yang lalu itu membaca berita. Ya, ada satu bus Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, apa itu perjanjian Hudaybiyah? Perjanjian Hudaybiyah ini kan adalah perjanjian damai ya yang terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy pada masa itu. Jadi perjanjian damai itu kemudian disepakati bahwa selama 10 tahun tidak akan pernah ada yang namanya intrik ataupun kemudian nggak boleh ada yang saling mengganggu satu sama lain. Nah, begitu singkatnya. Ya. Tapi kemudian yang terjadi adalah orang-orang Quraisy ya itu kemudian melanggar perjanjian ini ya. Sehingga kemudian ini yang menjadi salah satu latar belakangnya di mana Rasulullah SAW kemudian marah terhadap pelanggaran yang terjadi. Nah, ini. Nah,
Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kemudian kita lanjut ke Futuh Mekah, kita melihat dulu apa itu perjanjian Hudaybiyah, ya. Jadi perjanjian Hudaybiyah ini adalah kesepakatan damai yang terjadi, ya, antara Nabi Muhammad SAW yang menjadi wakil kaum muslimin pada masa itu dengan Suhail bin Amr sebagai wakil kaum kafir Quraisy Mekah. Nah, ya, itu dia. Jadi ada kesepakatan damai yang terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy Mekah. Ini terjadi bertepatan dengan tahun ke-6 Hijriah. Nah, apa saja kemudian isi dari perjanjian ini? Yang pertama isinya gencatan senjata. Ini kayak kemarin ada antara Amerika dengan Iran gitu ya. Iran itu kan ya begitulah ya, apalagi kemudian Israel itu. Ya mereka itu begitulah, suka sekali kemudian melanggar perjanjian. Jadi gencatan senjata itu adalah kesepakatan tidak boleh ada yang namanya kontak senjata, ya. Jadi bersepakat mengadakan. Jadi kaum muslimin yang diwakili Rasulullah SAW, kemudian orang-orang kafir Quraisy yang diwakili oleh Suhail bin Amr, ini menyepakati gencatan senjata. Tidak boleh kemudian terjadi kontak senjata. Selama berapa lama? Selama 10 tahun. Jadi selama masa itu nggak boleh ada yang namanya peperangan, saling mengganggu, nggak boleh ada permusuhan, tidak boleh ada intrik-intrik, tidak boleh ada tindakan buruk antara kedua belah pihak. Nah, begitu. Kemudian dalam perjanjian ini bahwa disepakati kalau kemudian ada orang-orang Quraisy Mekah yang datang ke Madinah kepada pihak Nabi, ya, yang tanpa izin walinya, ini kan ada walinya nih, ada ayahnya, ibunya, begitu kan, atau siapapun yang mengasuh, ya tanpa izin walinya masuk Islam, datang ke Mekah, datang ke Madinah, ya, orang Quraisy dari Mekah datang ke Madinah, masuk Islam misalnya, tanpa ada persetujuan walinya, maka isinya itu adalah mereka harus dikembalikan ke Mekah. Nah itu. Jadi ketika kemudian sampai pada poin ini, sebenarnya kaum muslimin itu protes tuh, ya. Ini nggak adil ini begitu. Tapi ternyata disinilah hebatnya strategi dari Rasulullah tadi. Jadi kan nggak boleh digangguin tuh, ya nggak boleh diganggu, nggak boleh ada yang namanya aktivitas membuli di situ. Dan Rasulullah kemudian akhirnya mengambil keputusan dan mengatakan iya. Nah hebatnya Pak, banyak orang-orang dari Mekah itu yang datang ke Madinah karena masuk Islam begitu ya, kan harus dikembalikan. Ya sudah, mereka kembali ke Mekah dengan kesepakatan nggak boleh diganggu. Nah hebatnya Pak, ketika mereka kembali ke Mekah nggak boleh diganggu, mereka malah dakwah di Mekah itu. Semakin banyak kaum muslimin di Mekah, begitu ya. Jadi ya orang-orang Quraisy tadi akhirnya termakan dengan senjata yang sendiri, senjata makan tuan begitu. Kan disepakati nggak boleh diganggu, gitu ya. Ya. Kemudian sebaliknya, jika ada dari pihak kaum muslimin, ya, yang berasal dari Madinah, kemudian yang berbalik mendatangi kaum Quraisy, ya, ke Mekah, datang ke Mekah begitu, maka dia tidak boleh kembali ke Madinah begitu. Ini juga kan berat ini rasanya ini. Tapi ternyata Rasulullah mengiyakan, dan hebatnya begitulah kaum muslimin. Jadi hukum asalnya sebenarnya kaum muslimin itu, ya, itu seperti air hujan. Di mana saja dia berada, maka dia membawa kebaikan. Itulah hukum asal kaum muslimin, Pak. Dan ini yang kemudian hilang sudah mulai hilang dari pribadi kita masing-masing. Harusnya di mana ada kaum muslimin, kemana dia beranjak, kemana dia pindah, di mana dia menetap, maka kemudian dia harus menjadi sebagaimana air hujan. Datang, kemudian menyirami tanah yang gersang, sehingga kemudian tanah itu lembab, ya, cocok untuk tumbuh tanaman, akhirnya tumbuh tanaman dengan subur di sana. Ini perlu jadi instruksi bagi kita masing-masing. Apakah keberadaan kita di suatu tempat itu kemudian, ya, bisa membawa kebaikan ke tempat tersebut, ya. Sampai-sampai kemudian, ya, Nabi itu sudah mencontohkan bagaimana beliau menjadi tetangga yang baik, gitu ya. Nah, jadi tidak dikembalikan ke Madinah. Nah hebatnya lagi ketika ada orang-orang Madinah yang datang ke Mekah, kan perjanjiannya nggak boleh dikembalikan. Nah sampai di Mekah, ditahan di Mekah, mereka malah dakwah di sana. Semakin bertambah-tambah kaum muslimin di Mekah.
Mekah itu begitu. Nah, kemudian berikutnya isi perjanjian ini adalah bahwa setiap suku atau orang Arab mereka diberi kebebasan penuh untuk memilih bersekutu atau bergabung dengan diri atau menggabungkan diri dengan pihak Nabi atau dengan kaum Quraisy. Jadi bebas bersekutu, bebas bergaul dengan siapa saja. Nah ini. Kemudian berikutnya adalah disepakati bahwa ada penundaan umroh. Jadi kaum muslimin harus menunda niat umroh mereka pada tahun tersebut. Ya, pada tahun diawali perjanjian itu. Jadi mereka baru diizinkan melakukan umroh pada tahun berikutnya, tahun depannya. Itu pun batasnya hanya 3 hari. Nah, begitu Pak. Nah inilah kemudian isi perjanjian dari Hudaybiyah. Baik, kita lihat. Nah ternyata ya mereka kemudian melanggar perjanjian ini, ya. Orang-orang Mekah kemudian melanggar perjanjian ini. Apa yang disepakati, poin-poin yang disepakati berkaitan dengan isi perjanjian ini itu dilanggar oleh orang-orang Mekah. Nah, jadi berkaitan dengan kesepakatan yang sudah dibuat oleh kedua belah pihak, ya. Nah, ini kemudian kan sebagaimana kemudian isinya tadi bahwa selama 10 tahun misalnya kesepakatan ini akan berlaku dan kemudian kedua belah pihak harus berkomitmen kemudian untuk menjalankan dari kesepakatan ini. Ternyata ada pelanggaran yang terjadi, ya. Jadi pada tahun 8 Hijriah itu tadi, ya, orang-orang Quraisy Mekah kemudian melanggar perjanjian tadi, Pak. Jadi sekitar 2 tahun dari dibuatnya kesepakatan tadi, mereka langsung melanggar perjanjian ini. Jadi apa itu? Ya, orang-orang Quraisy ini malah kemudian membantu sekutu mereka, Bani Bakr, ya, untuk menyerang Bani Huja'ah, yang merupakan sekutu dari Nabi. Jadi kan tadi kan disebutkan mereka harus bersekutu dengan siapa saja ini. Nah, ternyata jadi kaum Quraisy ini mereka bersekutu dengan Bani Bakr gitu. Kemudian kaum muslimin itu kemudian bersekutu dengan Huza'ah. Nah, yang terjadi adalah ketika Bani Bakr menyerang Huza'ah, mereka kemudian Bani Bakr tadi itu dibantu oleh orang-orang Quraisy. Nah, ini Pak. Sehingga kemudian Nabi melihat, oh begitu ya, mereka sudah kemudian melanggar isi perjanjian ini secara sepihak. Jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, mereka memberikan bantuan militer, ya, berupa memberikan senjata, bantuan pasukan kepada Bani Bakar untuk menyerang Bani Huja'ah ketika di malam hari. Kemudian ada pelanggaran terhadap tempat, ya, bahwa kota Mekah itu, tanah haram itu kan adalah tanah suci, ya, di mana kemudian pada masa itu yang terjadi adalah ternyata ada bahagian dari Bani Huja'ah yang dibunuh di sana, ya, di tanah haram itu. Itu yang terjadi yang kedua. Kemudian bahwa kesepakatan ini kan berlaku selama 10 tahun. Tapi yang terjadi masih 2 tahun kemudian dari perjanjian ini, masih jalan 2 tahun, orang-orang Quraisy sudah melakukan pelanggaran. Apa itu? Ya, tadi kesepakatannya itu tidak boleh kemudian mengganggu satu sama lain, termasuk, ya, sekutu dari kedua belah pihak begitu. Maka kemudian yang terjadi adalah akhirnya Nabi Muhammad SAW pada masa itu marah, ya. Kemudian dari pihak Quraisy datang Abu Sufyan kemudian mengatakan menyampaikan kekhilafan dan kemudian mengatakan meminta untuk memperpanjang dari perjanjian Hudaybiyah tadi. Kemudian Rasulullah SAW kemudian menolak itu karena pelanggaran ini tadi. Akhirnya yang terjadi bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akibat pelanggaran ini Nabi Muhammad SAW kemudian mengerahkan bala pasukan yang sangat besar sekali, ya. Jadi menyiapkan pasukan yang sangat besar sekali dan mengerahkan sekitar 10.000, ya, kaum muslimin menuju Mekah. 10.000 itu bukan mau umrah, bukan mau haji, tapi kemudian datang dengan perlengkapan penuh untuk berperang. Ya itu. Jadi inilah sebab-sebab di awal kenapa terjadi Futuh Mekah. Kemudian
Kalau kita melihat bagaimana kemudian kronologi dari Futuh Mekah tadi, dan juga kemudian apa yang dilakukan Rasulullah, untuk strategi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan penaklukan terhadap kota Mekah. Jadi kemudian asbab mereka melanggar dari perjanjian ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa itu langsung menghimpun 10.000 pasukan, dan kemudian dari Madinah secara rahasia kemudian langsung bergerak menuju Mekah dengan tujuan untuk menciptakan efek kejut. Nah ini, jadi langsung disiapin pasukannya bergerak cepat menuju Mekah, ya. Nah, tujuannya apa? Supaya kemudian tidak terjadi akses yang lebih besar, tidak terjadi kemudian perlawanan yang besar dari orang-orang Quraisy. Jadi karena kemudian kalau secara terang-terangan atau ini secara terang-terangan langsung datang ke Mekah, itu kan dikhawatirkan mereka sudah menyiapkan diri begitu, mencari persekutu yang bisa kemudian membantu mereka. Ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah berada di di pinggiran kota Mekah? Lantas kemudian Rasulullah membagi dua pasukannya tadi. Ya, membagi pasukannya tadi menjadi beberapa kelompok begitu. Kemudian setelah itu mereka masuk ke kota Mekah, ya, dari berbagai penjuru. Jadi datang itu bukan hanya dari gerbangnya saja, tapi dibagi dalam beberapa kelompok. Kemudian masuk dari beberapa titik. Nah, itu masuk ke Mekah dari beberapa titik, ya. Nah, jadi masuknya itu pun kemudian ya mereka mengatakan masuk dengan damai begitu, ya, masuk dengan damai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bahkan berpesan kepada kaum muslimin, jangan kemudian menyerang kecuali diserang duluan. Nah itu, ya, jangan diserang kecuali diserang duluan. Dan itu terjadi. Jadi rombongan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, ya, ketika kemudian masuk ke Mekah itu ada yang menyerang, lantas kemudian dikejar oleh rombongan Khalid bin Walid. Nah kemudian pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyampaikan apa yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang masuk ke Ka'bah maka dia akan selamat. Nah ini. Barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan maka dia akan selamat. Abu Sufyan ini salah satu paman Nabi. Nah, kalau kita melihat Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu strategi Nabi pada masa itu adalah bahwa Nabi mengangkat martabat dari Abu Sufyan juga pada peristiwa ini. Ya. Apa itu? Jadi Nabi kemudian mengangkat bakoknya. Nabi tidak mau kemudian menjatuhkan karakter dari Abu Sufyan. Dengan cara apa? Nabi kemudian mengatakan yang masuk ke rumah Abu Sufyan dia akan selamat. Nah itu. Akhirnya Abu Sufyan kemudian merasa surprise dengan kondisi itu. Merasa kemudian terjaga marwahnya. Dan akhirnya nanti Abu Sufyan itu masuk Islam begitu, ya. Nah, walaupun masuk Islamnya itu sudah belakangan begitu kan. Nah ini. Nah, setelah kemudian Nabi menyampaikan itu, yang masuk Ka'bah itu kemudian selamat, yang masuk rumah Abu Sufyan selamat begitu. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah menjamin keselamatan mereka. Rasulullah datang tidak hendak menghancurkan kota Mekah, tapi Rasulullah datang kemudian asbab pelanggaran yang terjadi, dan itu pun masuknya tanpa penyerangan secara brutal, masuknya secara damai itu, dan tidak ada korban di sana. Ya, nah setelah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kota Mekah dan kota Mekah dikuasai kaum muslimin, yang lebih hebatnya lagi kemudian, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyatakan hari penaklukan itu sebagai al-yaum, ya, jadi al-yaum yaum al-marhamah, jadi hari kasih sayang, di mana kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pengampunan kepada penduduk Mekah pada masa itu yang dulu pernah menindas, memusuhi, menyiksa, membuli, macam-macam lah itu penderitaan yang mereka sebabkan, ya. Sehingga kaum muslimin pada masa periode Makkah itu Pak benar-benar menderita. Tapi Rasulullah tidak mengingat itu. Ya. Jadi kalau kita melihat bagaimana sakitnya kaum muslimin, Nabi sedang sholat, dikasih kotoran isi perut dan jeroan dari unta begitu, ya. Rumah beliau kemudian pintunya itu selalu ditaburin dengan kotoran unta. Belum lagi kemudian penyiksaan yang terjadi kepada kaum muslimin, ya, bahkan ada penghilangan nyawa dan lain sebagainya. Jadi ketika kemudian Nabi masuk ke kota Mekah itu, ya, malah beliau mendeklarasikan bahwa hari itu disebut dengan al-yaum al-marhamah. Jadi hari kasih sayang. Nah itu, ya. Sehingga kemudian
orang-orang Mekah pada masa itu, kafir Mekah itu, Quraisy Mekah, yang merasakan kemudian bahwa mereka itu terjamin keamanan, terjamin hartanya. Nah ini. Maka bapak-bapak ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kemudian, jadi kalau dalam bahasa dan strategi strategi perangnya itu, bahwa yang dilakukan Rasulullah malah memberikan amnesti itu, Pak. Ya. Amnesti kepada orang-orang. Lantas kemudian setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membersihkan Ka'bah, ya, membersihkan Ka'bah. Baik, jadi kan kalau kita melihat Pak di Sirah itu, atau kalau misalnya Bapak nonton bagaimana kondisi Mekah itu ya, jadi ada dokumentasi digital yang dibuat dalam bentuk film-film dan lain sebagainya, yaitu menggambarkan bagaimana kondisi Mekah itu di zaman. Jadi kondisi Ka'bah di zaman ini. Jadi Ka'bah itu dikelilingi oleh puluhan patung itu, patung-patung yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy pada masa itu, sesuai dengan hajat mereka. Jadi mereka kan mengadopsi pemahaman memiliki banyak Tuhan itu. Dia Lata, Uzza, Manaf, dan lain sebagainya. Yang dimana kemudian Tuhan-Tuhan yang mereka buat itu, ya, itu selalu didatangi berdasarkan hajat masing-masing. Ada Tuhan yang mengurusi perdagangan, ada Tuhan yang mengurusi pertanian, ada Tuhan yang mengurusi pernikahan, dan lain sebagainya. Nah ini. Jadi Ka'bah itu dikelilingi oleh berbagai macam patung-patung sembahan mereka. Lantas kemudian setelah Futuh Mekah, yang dilakukan Nabi adalah beliau tawaf, ya, lalu menghancurkan ratusan berhala yang ada di sekitar Ka'bah tadi. Sembari kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Quran surah Al-Isra ayat 81. Monggo Pak, dibuka dulu Qurannya. Al-Isra 81. Misalnya Al-Isra. Mana pula Al-Quran ini? Saya ada di sini tadi. Sudah ada? Yang dapat? Silakan Pak, ada yang mau bacakan Al-Isra 81? Belum dapat konsol. Ya. Sudah dapat Pak. Saya pakai ini Pak, nggak ada pula Al-Quran, pakai apa nih? Pakai Google ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dapat Pak Sapri. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Artinya Pak, ada artinya Pak? Katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap. Masya Allah. Iya, jadi ini adalah ayat yang dibaca Nabi ketika kemudian beliau tawaf di Mekah pada saat Futuh Mekah, tawaf di Ka'bah, dan kemudian ketika menghancurkan berbagai macam sembahan berupa patung-patung yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy pada masa itu. Ya, Nabi kemudian mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim," yang membacakan, "Wa qul ja'al haqqu wajahal batil." Jadi wa qul ja'al haqqu, Nabi kemudian mengatakan, ya, katakanlah yang benar telah datang, ya. Nah itu. Kemudian Nabi lanjutkan lagi, wajahal batil, dan yang batil telah lenyap. Innal batila kana jahaku. Jadi kemudian Nabi mengatakan sesungguhnya yang batil, ya, innal batila kana jahukan. Nabi kemudian mengatakan sesungguhnya yang batil itu pasti akan lenyap. Nah, itu. Baik, Bapak ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kemudian peristiwa Futuh Mekah, ya, di mana kemudian kaum muslimin dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala itu berhasil kemudian kembali kepada kota Mekah, ya. Hasil kemudian menaklukkan kota Mekah tanpa terjadi sedikit pun kemudian
pertumpahan darah dan korban pada masa itu. Nah, sehingga kemudian Mekah ya ini kemudian menjadi wilayah yang dikuasai kaum muslimin. Ka'bah di mana kemudian tempat beribadah, di mana salah satu syariat Islam yang mulia ya, itu mensyariatkan supaya kemudian kita berhaji ya, dan berhaji di tempatnya di sana. Ini berhasil kemudian dikuasai kaum muslimin ya. Baik, monggo Pak, silahkan kita diskusi dulu berkaitan dengan Futuh Mekah ini. Baik, alhamdulillah. Baik ya, Bapak-bapak, kita punya waktu lebih kurang 30 menit lah ya, 28 menit lah. Kita hari ini membahas tentang perjanjian Hudaybiyah ya. Nah, itu ternyata selama 10 tahun itu. Berarti lama ya jangka waktunya Pak Ustaz ya. Iya, betul. 10 tahun. Banyak orang masuk Islam Pak Ustaz ya. Baik, silakan yang mau bertanya atau yang mau sharing-sharing silakan. Apa tadi mau tanya apa ya? Oke, Bapak, kita diskusi tentang perjanjian Hudaybiyah. Apa tadi maksud? Saya tadi mau bertanya, cuma lupa Pak Ustaz. Nanti kalau ada saya tanyakan. Ya. Jangan lupa lah. Iya. Tadi ada mau tahu enggak? Nanti kalau pasnya nanti tanya lagi. Apa tadi ya? Silakan. Iya. Ya, Baik, Ustaz. silakan Mbak Ustaz. Junaidi ya, saya Mbak Junaidi. Belum ada, biar lebih kajian kita lebih ini, Ustaz. Boleh, saya Mbak. Lebih interaktif ya. Ustaz, jadi alhamdulillah kita pahami perjuangan Rasulullah itu penuh dengan secara fisik itu penuh dengan perperangan, Ustaz ya. Luar biasa. Iya, Pak. Ustaz. Jadi penegakan agama Islam di Jazirah Arab aja waktu itu untuk menaklukkan kaum musyrikin, kaum kafir dan kaum penyembah berhala itu betul, itu penuh dari awal, dari yang sekecil sampai akhirnya bisa menguasai, dan ini dilakukan dengan secara fisik, Ustaz ya. Mungkin kalau kita lihat, Ustaz, Rasulullah para rasul yang diutus itu, kalau kita lihat yang jelas perjuangannya itu secara manusiawi gitu, Ustaz. Itu kita lihat Rasulullah aja itu, Ustaz ya. Seperti perjuangan nabi-nabi yang lain itu mereka berperang melawan penguasa-penguasa yang zalim. Nabi Musa juga gitu. Nabi Isa juga kurang tahu juga apakah juga dalam mengembang ini ada perang juga secara fisik mereka Nabi Isa misalnya mengumpulkan pengikut-pengikutnya untuk memerangi dan menyebarkan agama gitu, Ustaz ya. Tapi luar biasa ini, kalau Rasulullah itu mengembangkan agama itu di samping secara memahami secara menyampaikan kebenaran akidah, ketauhidan gitu, Ustaz ya. Juga itu secara fisik kan muncul pada waktu itu orang-orang yang fisiknya betul-betul luar biasa, Ustaz. Sekarang kan orang-orang fisik ini kan nggak diperlukan lagi kalau sekarang, Ustaz. Kalau dulu kan muncul para pemimpin perang yang masuk Islam itu betul-betul luar biasa fisik yang diberikan kepada mereka. Ada singa pedang pasir, ada pedangnya Allah, adanya. Nah, kalau ibroh yang kita ambil dari hari ini, Ustaz, berarti menegakkan agama ini itu secara berkelanjutan itu ada juga dengan secara fisik berarti, Ustaz. Walaupun secara fisik sekarang mungkin diimbangi dengan teknologi yang ada. Tapi berarti bisa kita ambil, Ustaz ya, bahwa agama itu memang dipertahankan. Kalau tidak bisa berdasarkan pemikiran, itu juga ada secara fisik, Ustaz ya. Jadi kira-kira untuk kelanjutan dari perjuangan Rasulullah ini, Ustaz, itu apa yang kita ambil? Kalau sekarang kita kan diupakan berdakwah, itu kan nggak secara fisik, Ustaz, itu banyak kepada kepemikiran ataupun
keimanan Ustaz ya. Jadi Ibro poin-poin apa yang bisa kita ambil dari perjuangan Rasulullah untuk di awal-awal tuh menegakkan agama kita ini Ustaz. Gitu Baik. Ustaz. Ya. Nah, berkaitan dengan dakwah bahwa apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dakwah itu kan secara umum nanti kalau berkaitan dengan pelaksanaannya itu dibagi dua. Ada dakwah dibagi tiga. Ada dakwah yang itu dakwah atau syariat yang itu kemudian bisa diamalkan secara pribadi. Kemudian ada dakwah atau syariat yang dia hanya bisa diamalkan berkelompok jamaah, dan ada kemudian dakwah atau syariat yang itu hanya bisa diamalkan oleh negara. Nah, itu dia. Nah, kalau secara individu ada dakwah yang kemudian bisa kita amalkan atau syariat yang bisa kita amalkan. Apa itu dakwahnya? Dakwahnya kemudian ya dengan mengajak orang secara individu untuk sholat. Ketemu orang yang kemudian kita lihat tidak sholat, kita mengajak, ya sholat yuk, begitu. Itu dakwah secara individu. Kemudian atau syariat yang bisa ditegakkan secara individu. Sholat kan bisa secara individu tuh ya. Ada orang yang kita lihat misalnya tidak memiliki harta dan lain sebagainya, benar-benar kesulitan, itu ada dakwah secara individu yang bisa dilakukan di sana. Menolong, ya, memberikan bantuan. Ada orang yang terjatuh, kita lihat naik sepeda motor, kan nggak perlu nanya KTP-nya gitu ya. Nggak mau apa, kan. Jadi kita bantu dan tolong gitu ya. Itu kemudian dakwah secara individu. Jadi sholat itu bisa dilakukan secara individu, yang mengajak kepada kebaikan bisa dilakukan secara individu. Ada juga dakwah yang dilakukan secara berjamaah. Nah, dakwah berjamaah, dakwah kemudian ya sebagaimana jamaah, sebagaimana aktivitas kita di pagi hari ini. Ya, kebaikan dan pahalanya akan berlipat-lipat. Nah, ini yang disebut dengan dakwah berjamaah. Kita kemudian mengadakan majlis taklim, kita kemudian membicarakan dan risau dengan kondisi umat, ya akhirnya bagaimana, atau contoh misalnya ini sebagaimana yang dilakukan teman-teman MTR dulu kan, mengajak meninggalkan riba dan lain sebagainya, itu kan dalam bentuk jamaah dan seterusnya. Kemudian ada dakwah yang itu hanya boleh dilakukan oleh negara. Nah, apa itu? Mengangkat senjata. Itu adalah dakwah yang hanya boleh dilakukan oleh negara. Nah, mengangkat senjata, ini contoh kemarin nih sebagaimana perang tuh antara Amerika dan Iran. Itu ya. Maka itu dakwah negara itu. Indonesia misalnya, secara diplomasi ya kan bisa kemudian memberikan tekanan ya. Atau kemudian sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa negara-negara yang lain, menutup kedubes dan lain sebagainya ya. Sehingga kemudian negara-negara tertentu ya itu bisa ditekan dan seterusnya begitu. Kalau misalnya ini contoh yang lain misalnya ya, ada upaya-upaya untuk menjajah wilayah negeri kita ini, maka kemudian dakwah untuk mempertahankan negeri ini itu harus kemudian diakomodir oleh negara yang kemudian memobilisasi dan lain sebagainya begitu. Nah, oleh sebab itu, mengangkat senjata itu adalah dakwah yang hanya boleh dilakukan oleh negara. Sebagaimana kemudian Rasulullah SAW pada masa itu melakukan itu. Jadi perang-perang yang terjadi di masa Nabi itu, dengan memobilisasi massa, itu kan adalah perang-perang yang difasilitasi oleh negara itu. Jadi nggak boleh, ya contoh sekarang ini ya nggak boleh kita angkat senjata, siapa yang mau dilawan? Ya kan? Nah itu. Kemudian adanya pemahaman-pemahaman yang dalam pandangan kita tidak tepat. Ya, sebagaimana kemudian pandangan yang menganggap bahwa pemerintah itu kafir dan sebagainya, kan pandangan yang tidak tepat. Ya, terlepas dari pemerintah ini zalim atau tidak misalnya nih ya. Terlepas kemudian misalnya nih, ya hari ini banyak yang mengkritik MBG dan lain sebagainya. Yang kita tahu juga bahwa kemudian tidak terlalu signifikan dampaknya. Yang signifikan itu kalau misalnya langsung membangun sarana pendidikan, membangun sekolah gitu ya, memberikan honor yang layak kepada para guru-guru misalnya, kan itu jauh lebih signifikan. Nah ya tetap kemudian dakwah itu boleh kita lakukan kepada penguasa. Dakwah apa ya? Menyampaikan kepada penguasa adalah bahwa kebijakan ini kurang tepat ya. Nah masih ada kebijakan-kebijakan yang lain yang mungkin lebih penting dibandingkan ini misalnya. Nah maka dinasihati baik-baik penguasanya, dinasihati baik-baik ya lewat berbagai macam opini-opini yang bisa kita sampaikan di media sosial dan lain sebagainya.
ya. Dan tidak boleh kemudian lantas menuduh pemerintah penguasa yang ada sekarang dengan kafir dan sebagainya. Ayo diperangi, ya tidak boleh. Tidak ada kemudian yang syariat ini demikian, tidak diakomodir dalam Islam. Kecuali misalnya penguasanya itu bentuk kejolimannya sudah sampai kepada fisik misalnya. Kayak di beberapa tempat itu kan, di mana itu? Kayak saudara-saudara kita yang ada di mana? Di Xinjiang itu, di Palestina itu ya. Atau kemudian di beberapa wilayah-wilayah yang lain. Nah itu, ketika memang pemerintahnya zalim segala macam, sudah menyentuh kepada aktivitas fisik, membunuhi dan lain sebagainya. Nah itu ya, kita sebagai seorang pribadi muslim ya punya kewajiban melindungi anak, istri dan harta. Jadi bentuknya begitu Pak. Maka yang harus kita pahami adalah ada dakwah yang itu hanya boleh dilakukan negara. Apa itu dakwah? Mengangkat senjata. Ya, nah ini. Oleh sebab itu, disinilah kemudian pentingnya kita, sebagaimana yang disampaikan oleh para cerdik pandai guru pada masa-masa lalu. Apa itu pentingnya kemudian kita perlahan-lahan memaksimalkan diri untuk belajar agama. Nah ini, sehingga kita tahu ya bagaimana kemudian syariat ini mulia dan bagaimana syariat ini sudah mengatur segala macam masalah-masalah dan seluk-beluk penempatan syariat itu sendiri. Nah, Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh itu sebagai kemudian yang Pak Juni ya berkaitan dengan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari dari pelajaran hidup ya, dari hidup Rasulullah SAW, dan juga kemudian dari fase-fase aktivitas beliau selama hidup gitu ya. Maka yang bisa kita ambil itu adalah bahwa menjadikan apa yang menjadi aktivitas beliau sebagai teladan bagi kita. Nah, hanya saja itu tadi, kita perlu memahami secara detail mana yang boleh dilakukan secara individu, mana yang boleh dilakukan secara berkelompok, dan mana kemudian yang hanya boleh dilakukan oleh negara gitu. Sebentar Pak. Itu ya Pak ya, begitu kira-kira. Ya Ustaz, alhamdulillah, syukur Ustaz. Lanjut Om Bakar. Iya Pak. Pak Ustadz, mau nanya Pak Ustadz. Perjanjian Hudaybiyah ini kan apa? Keinginan Nabi untuk melaksanakan apa? Ibadah umroh Pak Ustadz. Kan gitu Pak Ustadz. Untuk ibadah umroh bersama apa? Para jemaahnya. Maksudnya gini Ustaz, apakah ada maksud lain di situ Ustaz? Maksudnya apakah memang Nabi hanya umroh habis itu selesai gitu Ustaz? Ataukah mungkin ada fase-fase mau apa? Fase yang gimana gitu Pak Ustaz? Kira-kira ada nggak Pak Ustaz selain dia memang untuk apa, untuk umroh itu Pak Ustaz? Isi perjanjian Hudaybiyah tadi ya? Selain dari umroh lah Ustaz. Iya, jadi kan begini, salah satu isi perjanjian Hudaybiyah itu ketika perjanjian itu disign, diteken gitu ya. Itu kan menyebutkan bahwa tahun ini kaum muslimin tidak boleh umroh gitu ya. Nah, kaum muslimin itu boleh umroh tahun depan gitu. Nah, kalau kita melihat sebenarnya bahwa mereka kan begini, mereka melihat bahwa berbondong-bondong ya kaum muslimin datang beribadah ke Makkah, ini kan salah satu bentuk syiar juga. Secara politik sebenarnya ini menunjukkan bahwa mungkin ya pada masa itu kan gini, kaum muslimin melihat isi perjanjian Hudaybiyah ini kan cenderung lebih banyak menguntungkan orang-orang Quraisy begitu kan. Nah ini. Nah, tapi di sisi yang lain yang tidak mereka pahami adalah bahwa Rasulullah melihat peluang dakwah semakin terbuka di situ. Boleh beribadah bebas ke Mekah, dan setelah ibadah dengan rentang waktu yang dikasih hanya 3 hari itu langsung pulang. Nah, bahwa salah satu kemudian dampak positifnya dari aktivitas umroh itu adalah bahwa berbondong-bondong yang kaum muslimin hilir mudik keluar masuk Mekah walaupun hanya 3 hari dengan jumlah yang cukup signifikan, itu menunjukkan kepada orang-orang Mekah kaum muslim itu jumlahnya semakin besar begitu. Semakin besar, dan itu juga kemudian ya kesempatan bagi mereka untuk bisa berinteraksi dengan orang Mekah dan lain sebagainya. Di sisi yang lain juga ya kan, bahwa ya disebutkan kalau tanpa hajat umroh
Ada kaum muslimin yang datang ke Mekah kan nggak boleh dipulangkan ke Madinah. Ada orang-orang Mekah yang datang ke Madinah kan harus dipulangkan ke Mekah. Nah, kaum muslimin itu orang yang kemudian dalam diri mereka sudah mengkristal kuat akidah ini. Nah, salah satu kemudian kewajiban menjalankan syariat dengan baik ini kan adalah dakwah. Jadi ya mereka kemudian bisa tinggal tanpa ada gangguan di Mekah selama perjanjian itu menjadi kesempatan besar untuk menyampaikan dakwah. Nah hebatnya dulu, salah satu dakwah yang dilakukan kaum muslimin itu bukan tidak kemudian dakwah dari sisi berbicara, tapi kemudian mereka bisa menunjukkan kebaikan sikap, kebaikan pribadi, kebaikan bertetangga dan lain sebagainya. Dan itu berdampak begitu. Berdampak terhadap apa? Berdampak terhadap ya mereka melihat bahwa apa yang ditabani, apa yang diambil kaum muslimin pada masa itu dari agamanya, itu benar-benar kemudian terwujud dalam bentuk perbuatan dan pemikiran mereka. Akhirnya banyak yang masuk Islam juga karena ketertarikan melihat sikap kaum muslimin begitu. Sikapnya itu yang berubah drastis menjadi orang yang ringan tangan, orang yang kemudian tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk dan lain sebagainya. Secara fitrah kan begitu. Kita itu kan kabung pada orang-orang yang bisa yang kemudian menunjukkan kebaikan dalam kehidupan mereka begitu. Maka ya walaupun kemudian 2 tahun perjanjian ini langsung dilanggar orang-orang Quraisy, tapi rentang waktu 1 tahun itu ketika kaum muslim bisa masuk Mekah, itu menjadi semacam syiar. Ya, syiar menunjukkan kaum muslimin semakin banyak jumlahnya, kemudian ya mereka bisa masuk selama umroh itu, masuk keluar kota Mekah selama 3 hari, yang kemudian berdampak terhadap orang-orang Mekah yang ada di sekitaran Ka'bah itu. Apa dampaknya? Mereka kemudian melihat pertumbuhan kaum muslimin yang sangat signifikan. Yang awalnya mereka melihat kaum muslimin itu ya sebagai musuh atau mangsa yang dengan mudah bisa dibully, dihabisi dan sebagainya. Tapi ketika mereka kemudian dapat izin keluar masuk Mekah untuk umroh dengan jumlah yang signifikan dan itu bergantian, itu kemudian semacam shock terapi juga bagi orang-orang Mekah untuk berpikir agar tidak mengganggu kaum muslimin. Nah, gitu. Itu dia ya strategi ini apa namanya ya itu dia kemudian keuntungan yang didapatkan kaum muslimin dari perjanjian Hudaybiyah tadi. Ya. Apakah Bagi Pak Ustadz apa namanya? Kan dikasih waktu 3 hari. Tahu-tahu kan apa sih saya bilang? Hanya berjarak 2 tahun. Apa tuh kayak ada bentrok ya apa? Mungkin ada penyusup ada penyusup ya. Bagi Pak Ustadz setiap apa? Memang berarti kan apa dari zaman Nabi memang yang namanya penyusup itu tetap ada gitu kan di setiap rombongan Pak Ustadz ya. Misalnya tidak bisa dielakin kan. Tetap ada apa saja yang namanya orang misalnya apa? Bermuka dua lah ya. Bermuka dua lah untuk apa merusak apa saja akidah kaum muslim ya. Iya. Ini ada kejadian yang cukup menarik. Sinyal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa itu memobilisasi ya kaum muslimin jumlah yang besar. Itu bocornya Pak, karena tidak disiarkan itu. Itu kemudian dilakukan secara diam, bergerak cepat sehingga memberikan efek itu ya. Jadi orang-orang Mekah itu tidak sempat menyiapkan diri, tidak sempat memanggil sekutu dan lain sebagainya. Itu tarik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya sebagaimana yang disampaikan Pak Pakar tadi selalu ada saja memang. Ya di mana saja itu tempatnya, di mana saja itu, kapan saja, di mana saja. Tetap ada orang yang bermuka dua Pak Ustadz ya. Apa namanya penyusup ya. Badar pada masa itu. Jadi ketika kemudian Nabi sudah merencanakan rencana itu dengan matang, ya, tiba-tiba itu bocor, ya, bocor peristiwa itu. Nah, akibat apa? Akibat seseorang yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah itu ya adalah salah satu alumni Badar, ya, orang yang ikut berperang bersama kaum muslimin di Badar pada masa itu, ya, yang kemudian membocorkan rencana penyerangan Rasulullah ini kepada orang-orang Mekah. Apa yang dilakukan oleh apa ya sinyal kayaknya hilang timbul suaranya. Suara saya ada Bapak. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ya, Oh, jelas-jelas. suaranya ada ya? Ada. Ya, Ustadz yang ini nih. Ustadz. Berarti sinyal ini, aduh. Iya, kita tunggu kan. Wih, coding apa nih? Jogging coding ya? Coding ya. Jogging apa nih? Apel, Pak. Coding. Iya. Oh, usahanya keluar ya? Oh, hilang-hilang timbul memang sinyal ya. Sinyal. Oh, jogging. Awal rasa. Oh iya, jogging coding. Nggak pakai seragam ya. Pakai baju santai ya. Masya Allah. Luar biasa nih Pak Oding nih. Orang apa jogging mendengar musik kan? Nah, beliau joggingnya mendengar kajian. Wah, luar biasa. Itu baru betul. Jadi joggingnya sambil mendengar kajian. Nah, baru masuk ibu bosannya. Jadi Iya. jogging sambil dengar kajian ini. Iya, mantap itu Pak Oding. Ya, Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz. Ya, jadi Khatib tadi Pak, di samping dia adalah alumni Badar, dia juga pernah kemudian menjadi orang penting gitu ya, yang dipercaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa surat kepada Raja Muqoykis. Jadi ada surat dakwah. Yang terjadi pada masa itu, ketika kemudian kaum muslimin sudah merencanakan akan menyerang Mekah itu, ya dengan serangan yang kilat dan dilakukan secara diam-diam, ini tadi Khatib tadi malah kemudian membocorin Pak rencana itu. Dia kemudian cari seorang kurir, dia kirim surat di kurir tadi, yang itu kemudian tujuannya kepada orang-orang Quraisy. Nah, apa itu isi suratnya? Hati-hati, ini kaum muslimin akan nyerang, begitu. Nah, kemudian Bapak ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kemudian jadi ketika dia mengirim surat tadi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan peristiwa itu. Maka lantas kemudian pada saat itu ya Habib itu ditangkap oleh kaum muslimin. Kemudian diinterogasi. Ya, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, ya, bahwa kemudian ini lewat Jarul Adi. Ya, Adi kemudian mengatakan bahwa pergilah kalian ke wilayah Raudhah. Ya, di sana itu ada seorang wanita yang membawa surat. Ambil surat itu. Ini kata Nabi. Ya. Maka kemudian berangkatlah kaum muslimin. Di sana itu ada Zubair, kemudian ada Mikdad, kemudian sampai ke tempat tadi dan menemukan wanita itu. Ya, lantas kemudian mereka mengatakan, keluarkan surat itu. Wanita itu yang bantah, aku nggak bawa surat. Kemudian ya sahabat tadi mengatakan, keluarkan surat itu atau kami menelanjangimu, dengan keancaman begitu. Ya, akhirnya kemudian dia mengeluarkan surat itu dari rambutnya. Lantas kemudian Rasulullah membaca surat itu. Kemudian mengatakan, ya, Khatib tadi langsung diinterogasi. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Khatib, mahaja gitu ya. Ya Khatib, apa maksud ini semua nih? Nah, itu. Jadi kemudian Khatib menjawab dengan jujur, ya Rasulullah, jangan tergesa-gesa dulu menghukumku. Begitu kata Khatib tadi. Aku bukan orang Quraisy, ya. Jadi itu. Jadi maksud Khatib tadi, aku bukan Quraisy. Kalau sekiranya kemudian wilayah Mekah itu diserang, keluarga aku kan bukan orang Quraisy, nggak ada yang melindungi, begitu ya. Jadi berbeda dengan para sahabatmu yang mereka itu adalah orang Quraisy, yang kalau kemudian mereka diganggu di sana itu, ya kan ada yang melindungi mereka begitu. Aku hanya ingin menjaga hubungan dengan mereka agar keluarga aku tidak ditindas. Nah itu. Jadi kata Khatib tadi, keluarganya kan masih tinggal di Mekah. Jadi kalau misalnya dia ngasih tahu ini, maka setidaknya mereka melindungi orang keluarga dari Khatib tadi. Nah itu. Jadi kemudian Khatib bilang, aku bukan murtad. Nah itu ya, aku tidak murtad, tidak keluar dari Islam. Jadi aku juga kemudian orang yang tidak rela ya kekufuran itu sebagai petunjuk hidup. Ya. Nah kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya sudah, Khatib ini jujur orangnya. Pada saat itu Pak Umar bin Khattab itu udah geram aja itu. Ya Rasulullah bilang aja berpenggal kepalanya, begitu Umar kan. Sini Rasul, penggal aja kepalanya itu gitu. Rasulullah kemudian mengampuni. Alasannya apa? Yang pertama bahwa Khatib itu adalah alumni Badar. Ya. Jadi itu. Jadi Rasulullah sudah bilang, "Oh ya Rasulullah, izinkan aku supaya aku penggal kepala si munafik itu." Begini. Si munafik ini ya, begitulah Umar kan.
Nah, kemudian Rasulullah mengatakan dia ini adalah peserta perang Badar, alumni Badar. Dan tahukah kamu, kata Rasulullah SAW, boleh jadi Allah telah memandang para pejuang Badar itu, ya, itu. Jadi boleh jadi Allah telah memandang para pejuang Badar itu. Lalu berfirman, lakukanlah apa yang kalian kehendaki. Sungguhnya aku mengampuni kalian. Nah itu, ya. Maka setelah itu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala kan langsung turun Quran surah Al-Mumtahanah. Nah itu, ini jadi asbabun nuzulnya itu ya peristiwa Hatib tadi. Wahai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Ini kata Rasulullah SAW. Janganlah kau menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad karena rasa kaya saya. Padahal sungguh mereka itu telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu. Ini kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bahwa berkaitan dengan masalah musuh-musuh Allah dan Rasulnya, ya. Jadi kita dilarang kemudian, ya, berangkat dari kasus Hatib tadi untuk ya membocorkan gitu, menjadikan musuh-musuh Allah sebagai teman setia atau menjadikan orang-orang yang soleh sebagai musuh. Nah, itu tidak dibolehkan, ya. Jadi sampai ditutup padahal sungguh itu telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu. Nah, ini berkaitan dengan masalah ini tadi. Jadi Bapak-bapak ini melihat Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang disampaikan Bapak tadi, ya begitu, selalu ada, memang selalu ada saja. Hanya saja masa Hatib ini kan tidak sampai kemudian di kategorikan orang kafir dan lain sebagainya. Niatan dia itu sebenarnya hanya untuk melindungi keluarganya saja begitu, dan itu kemudian diakomodir oleh Nabi, sehingga Nabi mencegah gitu ya, melihat jasanya tadi alumni Badar dan seterusnya, dan kemudian dicegah Nabi untuk kemudian dibunuh itu tadi, karena tidak ada niat, dia tidak keluar dari Islam, dia juga bukan orang yang rela dengan kekufuran pada masa itu, ya. Sehingga kemudian ya surat tadi belum sampai ke Mekah sudah diambil kaum muslimin, dan Futuh Mekah itu berhasil dengan gemilang, ya begitu. Alhamdulillah. Baik ya, itu tadi Pak. Baik. Jadi dalam hidup maka kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah agar dihindarkan dari orang-orang yang demikian. Oh, iya. Di mana saja seperti itu selalu ada, Pak. Tetap Dan ada, hebatnya Pak, kalau ya. kita melihat mulai dari zaman Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad, ya, itu yang menjadi penghalang dakwah itu adalah orang-orang terdekat itu, Pak. Betul, Pak Ustaz. Lihat Nabi Lut, ya kan, istrinya, anaknya, Nabi Nuh, anaknya, Nabi Muhammad, paman kandungnya lagi. Jadi ya kita bagaimana kita ini, ya itu. Maka kita tidak boleh kemudian ya berputus asa dengan berbagai macam keadaan. Ya bisa jadi kan begini, kita mau dakwah, bisa jadi yang menjadi penghalang itu adalah istri, ya. Karena ada peristiwa, dan itu kan sering dijadikan oleh para asatid untuk bahan-bahan bahan-bahan jok itu. Pak Haji, anak Pak Haji di ujung kampung sana berjudi, Pak Haji. Ya. Mau orang ngomong apa segala macam, ya itu urusan mereka. Urusan kita itu adalah dekat dengan Allah, melakukan kebaikan, ya, melakukan kewajiban kita semaksimal mungkin. Allah alam bisawab. Setuju, Pak Ustaz. Kalau saya, Pak Ustaz, insya Allah tetap kita niatkan karena Allah. Kalaupun namanya ada gesek-gesekan, yaitu mungkin sebagai kerikil kita untuk menjadi lebih baik, Pak Ustaz, ya. Iya, siap, Pak. Alhamdulillah. Biasa itu ada yang pro, ada yang kontra, biasa. Istiqomah, Pak. Iya. Tetap sesuai paspor kita di sini, istiqomah apa paspor ngaji subuhnya kan. Semoga Bapak di sini istiqomah kita untuk belajar, saling mengingatkan. Kalau ada yang agak miring-miring diluruskan, ya. Kalau agak bengkok-bengkok, ya ditegur lagi, itu aja, nggak apa-apa kok. Kita pun orangnya siap menerima masukan, siap menerima kritikan, itu aja deh. Aman. Mungkin cukup lah ya, karena udah jam 7 lewat 1 menit ya. Mungkin kita sambung lagi di hari Ahad lah, kita sambung ya. Ditunggu lah ini hari Ahad ya. Semoga bapak-bapak di sini, bapak istrinya, bapak anaknya, kita kumpul ngopi bareng kita, sambil mendengar tausiah dari guru-guru kita ya, insya Allah.
Ditunggulah nih hari hari ya. Baik Pak Ustadz, Luar biasa amin amin. poin-poinnya. Amin Pak Poin-poin Junedi. Pak Ustadz Apa Pak? pakar. Iya Luar Pak. biasa Bukan, Pak. kesimpulan poin-poinnya. Iya, alhamdulillah Pak ya, alhamdulillah. Baik ya, biar tambah berkah kita minta doa sama Pak Ustadz ya, biar apa majelis ini tambah berkah. Silakan Pak Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya. Alhamdulillahi rabbil alamin, ya Allah, ya Rabb, kami bersyukur kepadamu karena pada kesempatan pagi hari ini Kau memberikan kepada kami kesehatan, nikmat iman, dan nikmat waktu. Sehingga kami bisa berkumpul hadir di majlis ini dalam rangka untuk kemudian menuntut ilmu dari guru-guru kami. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami sadar kami ini adalah orang-orang yang dhaif, orang-orang yang lemah, orang-orang yang senantiasa melakukan kezaliman dalam hidup kami. Ampuni kami ya Allah. Jangan jadikan kami menjadi orang-orang yang jauh dari. Jangan jadikan kami menjadi orang-orang yang lemah dari sisi iman ya Rabb. Jadikanlah kami, keluarga kami, seluruh kaum muslimin menjadi orang-orang yang sikoh dalam kebaikan ini. Orang-orang yang ringan beribadah. Orang-orang yang berat melakukan kemaksiatan. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah hidup kami ini menjadi hidup yang sesuai dengan apa yang Kau inginkan ya Rabb. Jadikanlah kami menjadi orang-orang yang mencintai syariat, mencintai sunnah-sunnah dari Nabi kami ya Rabb. Ya Rabb, berilah kepada kami kesehatan. Jikalau di antara kami ada orang-orang yang sakit ya Rabb, maka sembuhkan penyakitnya. Angkat penyakitnya ya Rabb tanpa meninggalkan sedikit pun bekas ya Rabb. Amin. Jikalau di antara kami ada yang memiliki hajat, maka mudahkanlah langkahnya agar hajatnya bisa didapat dengan baik ya Rabb. Jika di antara kami ada yang berhutang ya Rabb, maka bantulah ya Rabb agar hutang-hutangnya ini bisa lunas ya Rabb. Jika di antara kami masih ada yang terjerat riba ya Rabb, maka beri petunjuk agar kemudian bisa menyelesaikan masalah-masalah ribanya ya Rabb. Allahumma ghfir lana junubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Rabb, berkahilah seluruh jamaah pengajian subuh ini ya Rabb. Jadikan hati kami terpaut satu sama lain. Jadikan persaudaraan karena akidah menjadi pengikat di antara kami ya Rabb. Jauhkan kami dari berbagai macam kepentingan-kepentingan yang tidak baik ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin Allah. Syukur Ustaz, jasa kepada Ustaz atas ilmu waktu yang sampaikan. Semoga bermanfaat untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di kajian pada pagi hari ini. Semoga Pak Ustaz diberikan oleh kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya. Amin. Dan juga semoga hari ini ya, apa yang kita kerjakan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Baik ya, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan juga doa kepada majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukurnya Pak Ustaz. Iya Pak, izin ya Bapak. Sehat-sehat kita semua. Terima kasih Dan. Sama Pak Ustaz. Baik ya Bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, makasih Pak Ustaz. Terima Pak Ustaz ya. Masih kita tunggu ya yang mau mengirim uang tabaruah, masih kita tunggu ya. Makasih semuanya nih Pak Junedi, Pak Ades, Pak Asma, Bang Surya, Pak Dedi, Pak Aan, Bang Hotman, Pak Meroni, Pak Nur, Pak Reja, Pak Jarad, Pak Sapri, Pak Sukron, Bu Jurharidah, sama Pak Oding. Makasih nih, waduh Pak Oding luar biasa nih. Pagi-pagi udah jogging nih Pak Oding ini ya. Masya Allah, udah sampai rumah ya. Waduh, alhamdulillah lah ini. Luar biasa nih. Ya, insya Allah kita habis ini kita ganti kostum Pak Junedi ya. Kita ganti kostum, kita jogging ya. Oke ya, selamat beraktivitas. Kembali saya ingatkan, kita berjumpa di hari Ahad besok ya. 2 hari lagi ya. Nah, ditunggulah ini kita ngumpul-ngumpul sama guru-guru kita ya. Saling kita bertatap muka kita insya Allah. Oke ya, selamat beraktivitas. Salam sukses. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya.
Nggak mau laptopnya, nggak mau mati dia. Luar biasa nih, hangnya. Aduh.